Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para saudara-saudara sekalian, jamaah mushola Jabar Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah hari ini kita telah berkumpul di ruangan mushola ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita di salat isya berjamaah maupun taklim yang insyaallah akan kita jalankan, yang tentunya harapan kita, doa kita, seluruh amalan yang kita amalkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita awali taklim ini dengan membaca Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam ini yang kita bahas halaman 25, Faslun, 4 baris dari bawah. Halaman 25, 4 baris dari bawah. Itu Faslun wa salatul khawf. Ya, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa salatul khawfi ala thalathati a'rubi ahaduhuma ayakuna al-aduwu bi ghairi jihatil qiblati fa yubarikuhumul imam fil maqataini firqatun taqitu bi wajhil aduwi wa firqatun khalfahu fa yusalli bil firqati allati khalfahu raq'atan summa tutimmu li nafsiha wa taqdi ila wajhil aduwi wa ta'ti aqaibat ukhra wa yusalli biha raq'atan wa tutimmu bi nafsiha wa yusallimu biha. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini pelajaran yang akan membahas tentang salatul khawf. Maksudnya salatul khawf itu adalah salat dalam keadaan perang, sehingga di saat perang itu ada rasa takut terhadap musuh. Maka gimana caranya kalau sholat dalam keadaan perang? Jadi sholat itu memang sama sekali nggak boleh ditinggalkan sekalipun dalam kondisi perang. Di sini akan dijelaskan tata cara atau kaifiat sholat yang dalam kondisi perang. Ya. Walaupun kita nggak perang, tata caranya harus tahu dulu. Takutnya satu ketika kita perang, kalau udah tahu caranya kan enak. Tapi tahu kira-kira perangnya gitu ya.
takut ada yang dikirim juga ke Palestina. Kalau kita perang terus, nah sholatnya gimana tuh? Gitu. Di sini jelaskan wa sholatul khawfi, adapun sholat dalam keadaan perang itu ada salatati adrubin. Caranya dengan 3 cara. Ya. Menjalankan sholat dalam keadaan perang ada 3 cara sholatnya. Dan tentunya sholat dalam perang itu dijalankannya dengan secara berjamaah. Jadi ada imamnya, ada makmumnya, walaupun perang. Dan sholatnya dikosor, bukan 4 rakaat, dikurangi 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau dalam kondisi perang, ya. Gimana cara sholatnya? Di sini yang pertama ahaduha, salah satunya cara yang 3 itu ayakunal adu bighairi jihatil qiblah. Yang pertama, kalau seandainya musuh ada di belakang kiblat, bukan di arah kiblat, di belakang kiblat. Gimana kalau belakang kiblat? Musuhnya di kiblat, musuhnya di belakang. Kitanya ada sebelah sana. Gitu. Kalau kondisinya kayak begitu, jadi musuhnya ada di belakang, kitanya ada sebelah timur, maka fayufariquhumul imam itu harus dibagi 2 bagian, 2 kelompok, ya. Dibagi jadi 2 kelompok, imam membagi 2 kelompok. Firqatan tapi kubi wajhil adu, satu kelompok menghadap musuh. Jadi dibagi 2 nih, satu kelompoknya di mengarah sebelah musuh. Kalau musuh di sana berarti yang sekelompok itu menghadap ke sana, menghadap musuh. Wa firqatun khalfahu, yang satu kelompok lagi ke sana. Jadi 2 nih, jadi berbalik saling membelakangi. Wa firqatun khalfahu. Kemudian wa yusalli bil firqati lati khalfahu. Salatlah kelompok yang pertama yang di belakang, itu yang di belakangnya, yang menghadap ke sana. Jadi rakaatan 1 rakaat. Jadi kalau imam tentunya yang ke arah kiblat, kan dipimpin sama imam. Jadi yang mulai sholat itu yang menghadap ke sana dulu. Jadi balik arah dulu karena musuhnya kan di sana. Jadi yang kelompok menghadap ke musuh itu ngejaga, nggak sholat dulu dia, jagain takut musuh nyerang. Yang sholat di mana? Yang di belakangnya. Jadi semua menghadap ke sana. Itu. Summan tutimuni nasiha. Kemudian setelah dapat rakaat, maka gantian yang tadinya menghadap musuh, dia sholat. Yang tadinya sholat dapat rakaat, dia jaga musuh. Jadi gantian tuh, saling bergantian. Dia nanti musuh nyerang, yang jagain bisa menjaga yang sedang sholat. Itu. Tuma tutimu di nafsiha, baru disempurnakan yang 1 rakaat lagi. Wa tamdi ila wajhil adwi, dan meneruskan yang rakaat keduanya, kan tadi baru dapat 1 rakaat tuh. Ya. Jadi nanti gantian yang sholat duluan, setelah yang kedua baru 1 rakaat, dia terusin 2 rakaat yang rakaat keduanya. Nah, si imam ngikutin memimpin yang kelompok kedua. Begitu dia selesai 2 rakaat, dia selesai salam, nah terusin yang kelompok keduanya, baru diterusin rakaat keduanya. Dia saling menjaga, sekelompok sholat, sekelompok menjaga, tapi dibagi 2 gitu.
bagi imamnya satu tetap, jadi salamnya nanti bareng gitu. Imamnya tetap satu, yang meneruskan 2 rakaat itu masing-masing ya, jadi nggak dibimbing. Jangan jadi kalau praktek ini enak nih. Kalau nggak dipraktekin ribet nih. Ini musuh, sekali lagi nih. Ini musuh sebelah para musuh nih. Nah, kita kan sebelah sini, di belah timurnya. Nah, ini dibagi 2 nih. Yang satu menghadap musuh, sekelompok baris menghadap musuh, sekelompok lagi menghadap ke sana. Tuh, menghadap ke sana. Kemudian mulai sholat. Yang mulai sholat yang belakang dulu. Jadi yang depan rondain apa namanya ngejagain. Dia belum sholat tuh kelompok pertamanya. Jadi yang sholat duluan yang belakang. Ini akan menghadap ke sana semua. Nah, dapat serakaat ini yang mulai belakang ya. Dia rakaat kedua. Tunggu dulu rakaat kedua dan diteruskan dimulai rakaat kelompok yang pertama yang menghadap musuh. Yang tadi sholat dapat serakaat itu menjaga ya, itu menjagain musuh. Jadi yang bagian kedua sholat, yang belakang jagain. Imamnya di mana? Imam depan ya, tetap imamnya di depan. Terus ya udah kan baru dapat 1 rakaat tuh dua-duanya. Nah, begitu rakaat keduanya kan tadi yang pertama baru dapat 1 rakaat, dia terusin tuh, jadi supaya dapat 2 rakaat, dia dapat 2 rakaat, baru yang keduanya nyusul rakaat keduanya. Jadi saling menjaga. Yang sebelah yang barisan pertama sholat, barisan kedua jaga barisan sholat. Jadi selesai dapat 2 rakaat baru imam salam. Itu cara yang pertama. Cara kedua hampir sama. Cara keduanya gimana? Wasani ayakuna fi jilhatil qiblah. Nah, kalau yang keduanya musuhnya ada di arah kiblat. Jadi musuhnya ada di sini. Kalau tadi kan di sana musuhnya. Nah, sekarang musuhnya ada di arah kiblat. Jadi kita sholat menghadap musuh gitu. Sholatnya menghadap musuh. Sama itu juga. Gimana caranya? Ayyasabuhumul imam saffaini. Imam membagi 2 saf. Kalau tadi udah kelompok sama aja, dibagi 2 saf. Saf pertama, saf kedua sama-sama menghadap kiblat karena musuhnya di kiblat. Kalau tadi musuhnya di sana, karena musuhnya di kiblat, maka dua-duanya 2 saf itu sama-sama menghadap kiblat. Caranya sama. Pertama, imam memimpin saf yang pertama. Di saf pertama dipimpin oleh imam. Dapat 1 rakaat, kan dia naik lagi rakaat kedua ya kan? Diganti yang rakaat kedua, sekarang rakaat yang saf yang kedua. Karena sama-sama menghadap kiblat semua. Di saf yang kedua baru rakaat pertama dia. Nah, pertama ini yang saf pertama kan baru sampai 1 rakaat gitu. Jadi rakaat pertama yang 1 rakaat itu ngejagain gantian. Saf kedua sholat dia ngejagain musuh sambil megang senapan nggak apa, dari sholat begini takut ada musuh nyerang. Padahal lagi sholat ngejagain yang lagi sholat di saf kedua gitu. Nah, nanti kan dapat rakaat pertama itu yang saf pertama yang baru pertama sholat dia rakaat kedua, yang rakaat saf keduanya ngejagain gantian gitu. Kan dia selesai nih rakaat pertamanya saf pertama, nanti disusul dia selesai sholat baru saf kedua nerusin yang baru 1 rakaat gitu ya. Jadi masing-masing saling menjaga antara dosa, nggak bareng semua, nggak dibarengin 2 saf-safnya, cuman gantian, yang satu sholat, yang satu menjaga, yang satu sholat, satu menjaga. Kenapa? Sholatnya memang cuma 2 rakaat di qashar, di qashar itu ya, kalau johor itu cuma 2 rakaat,
Ya, sholatnya dikosor kalau sholat dengan posisi perang. Ya kalau 4 rakaat udah keburu musuh sampai ujung-ujungnya diberede ya. Jadi sholatnya yang mungkin nggak terlalu lama juga, namanya lagi perang. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga ada lagi wasanisu ayakuna fi syiddatil khauf. Kalau kondisinya memang sangat kacau lah, ini memang genting banget lah, musuh di mana-mana, bukan di arah selatan doang, bukan di arah kiblat aja, di arah belakang pun ada musuh. Jadi ingat tadi mas, musuhnya di sini, kalau nggak di sebelah sana, ini masih ada semua udah musuhnya. Begitu memang lagi berkecamuk perangnya, datang dari zuhur. Di mana ini salat zuhur? Musuh ada di mana-mana, bukan di arah kiblat aja, di belakang juga ada. Sedangkan sholat wajib dijalanin walau dalam keadaan perang. Nah, kalau kondisi sangat genting, sangat berkecamuk perang itu, caranya di sini dengan wasidatil khauf wal tihamil harbi, dan memang musuh betul-betul lagi nyerang betul, maka yusolli, sholatnya itu caranya kaifa amkanahu, bagaimana caranya saja, artinya bebas. Ini kan nggak bisa berjamaah kalau gitu mah, mencar ada sholat mulai, bahkan rojilan sambil jalan pun bisa. Kalau sambil jalan tindak berarti Allah musuh hari, Allah rukunya di sini, sujudnya di sana, duduk duluan berdua sujudnya sebelah sana. Cari tempat yang aman, ya, cari tempat yang aman. Rojila, rokiban, mustaqbilah, yang penting menghadap kiblat, ya. Wajib mustaqbilah atau tidak menghadap kiblat pun nggak masalah. Yang penting apa? Sholatnya cari tempat yang memang aman, supaya lagi sholat nggak ditembak musuh, lagi sholat nggak kena sasaran musuh. Jadi baik sambil jalan pun bisa, bahkan sambil lari-larian pun bisa, boleh. Solidnya di sini, Fatihahnya dong, rukunya di sana. Yang penting cari aman, sujudnya di sana. Karena memang perangnya memang lagi sedang parah-parahnya perangnya. Itu sampai begitu sekali. Apanya? Pentingnya sholat ini. Bukan hanya menjelaskan pentingnya perang, tapi memang saking pentingnya sholat, sedang dalam keadaan perang pun tetap sholat tidak boleh ditinggal. Itu maksudnya. Itulah yang Nabi pernah dulu melaksanakannya, sholat dalam keadaan syiddatul khauf. Dipraktekkan sama Nabi semacam itu caranya. Jadi ada 3 cara. Ya gitu. Kalau lagi memang musuhnya diam, udah ayo kita berjamaah bagi 2. Kalau memang perang musuhnya nyerang terus, kita nggak bisa berjamaah, udah sebisa-bisanya cari aman seaman-amannya, bahkan boleh pindah-pindah. Gimana sholatnya batal? Ya nggak batal kalau gitu. Kalau nggak kemana-mana lari juga nggak batal memang dalam kondisi seperti itu ya, karena beda suasananya amat. Yang kedua, kesannya ketika salat perang itu wajib jalan itu kesan tentang salat berjamaah. Jadi berjamaah dalam perang pun Rasul masih berusaha untuk berjamaah. Ya, dalam perang pun masih berusaha untuk berjamaah sebisa mungkin, seaman mungkin. Ini menandakan juga betapa pentingnya sholat berjamaah. Apalagi kalau kita enggak dalam keadaan perang atau kondisi aman, nyaman, apa seperti negeri kita kan, enggak ada paling nyaman ke negeri Indonesia, saking amannya, tenang-tenang saja gitu. Kalau tenang ya enakan gitu. Kalau tenang jadi enak banget sholatnya,
bebas di rumah di musola jadi nggak begitu memperhatikan tentang berjamaah. Padahal kalau kita baca dan kita lihat hadis-hadis Nabi tentang berjamaah itu kan luar biasa, hikmahnya, fadilahnya, keuntungannya. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan sholat berjamaah. Kita kan nggak pernah nih, berarti sholatnya dalam keadaan aman dan nyaman. Baru langkah saja yang kita langkahkan, kaki kita dari rumah ke musola itu udah ada nilainya. Bukan sholatnya atau belum sholatnya, baru melangkahin kaki aja udah ada nilainya. Kayak apa memang langkahan orang yang melangkahkan kaki untuk berjamaah? Kata Nabi, satu langkahnya orang yang melangkahkan ke musola atau ke masjid untuk berjamaah, satu langkahnya dapat 3. Satu langkahnya dapat 3. Yang mana yang 3? Satu langkah nih, 1 diampuni dosa, 1 diangkat derajat, dan 1 pahala. Satu langkahnya 3, 1 ampunan dosa, 1 diangkat derajat, dan 1 pahala. Setiap 1 langkahnya ibaratnya adalah kalau 1 kerjaan dapatnya 3. 3 in 1. 3 in 1, 1 langkah dapat 3 ya. Coba kalau kita ngelangkahkan musola, langkahnya banyak. Kalau rumah kita agak jauh, cuman Pak Dewan dekat banget ini. Paling dapat berapa langkah ya? Yang harus muter dulu ya. Jadi semakin jauh tempat kita ketemu sholat, semakin banyak ampunan dosanya dan semakin banyak pahalanya, semakin tinggi diangkat derajat. Itu baru langkahannya doang, belum sholat. Masya Allah. Begitu sampai di musola, kita masuk melalui pintu musola. Nah, kan adabnya kalau kita masuk musola baca doa. Doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, bukakan pintu untukku adalah pintu rahmatmu. Berarti kalau lihat doa itu yang diajarkan oleh Nabi, musola atau masjid itu gudangnya rahmat. Ya Allah, bukakan untukku pintu rahmat. Dan di musola ini gudangnya rahmat Allah. Baru masuk ke musolanya doang udah diminta rahmatnya Allah. Makanya sering saya sampaikan, kalau orang sering masuk ke masjid, sering masuk ke musola untuk berjamaah, maka dia banyak membawa rahmat ke rumahnya. Dia ambil dari musola, bawa ke rumahnya. Dia ambil dari musola, dibawa ke kantornya. Dia ambil dari masjid, dibawa ke tempat kerjaannya. Jadi membawa rahmat dan berkah itu. Dan petani pun yang rajin berjamaahnya, petani akan dekat, dan pasti mendapatkan keberkahan. Itulah pentingnya berjamaah. Baru masuk udah dapat rahmatnya Allah. Nanti sholat tahiyatul masjid dapat lagi, masya Allah. Kalau tahiyatul masjid kan 2 rakaat. Dalam kitab fikih yang lebih tinggi lagi, namanya kitab Fathul Mu'in, sholat tahiyatul masjid itu bisa juga dilakukan dengan sholat yang lain. Seperti kita mau sholat duha di musola, begitu masuk musola langsung sholat duha, nggak pakai sholat tahiyatul masjid lagi, langsung niatnya sholat duha. Itu sudah termasuk dan terhitung sholat tahiyatul masjid. Salatnya sholat duha, tapi dihitung juga sholat tahiyatul masjid. Jadi nggak dipisah tahiyatul masjid dulu baru duha, enggak. Sholat duha pun termasuk tahiyatul masjid. Enaknya begitu kalau di musola. Tahiyatul masjid pun kalau di Indonesia
atau di negeri-negeri yang lain. Tapi kalau kita masuk Masjidil Haram, bukan lagi namanya tahiyatul masjid. Masuk ke Haram, kalau tahiyatul masjid. Bukan, kalau Masjidil Haram itu sunnahnya tawaf. Begitu masuknya haram, tawaf 7 putaran, bukan sholat. Itu. Kan tahiyatul penghormatan terhadap masjid, namanya tahiyatul masjid. Menghormati masjid atau musola dengan sholat 2 rakaat. Kalau Masjidil Haram, cara menghormati Masjidil Haram bukan dengan sholat, tapi dengan tawaf. Beda. Nanti sholat berjamaah dan sebagainya, masya Allah. Apalagi kalau kita selesai sholat berjamaah, nggak pulang dulu, kita duduk dulu, dan apalagi sampai duduk yang lama, ngaji lah kayak begitu. Ya tadi kita udah sholat isya nih, ayo sholat isya, sholat sementara, duduk ngaji. Maka orang yang duduk setelah sholat, selama ia duduk itu akan dapat doa dari malaikat. Selama kita duduk di musola itu, selama itu malaikat mendoakan kita. Sudah assalamualaikum, nggak lama langsung nggak pulang, langsung duduk. Selama duduk didoain sama malaikat. Apa malaikat doanya? 2. Yang pertama kata malaikat, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosa orang ini. Yang kedua malaikat doanya gimana? Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah orang ini. Luar biasa, didoain sama malaikat, doanya biar dikasih rahmat, doanya biar diampuni dosanya. Siapa yang gak untung juga? Untung banget orang yang habis sholat langsung duduk selama dia duduk. Itulah kehebatan dan masih banyak kelebihan keistimewaan sholat berjamaah. Makanya berjamaah pun saking pentingnya, dalam kondisi perang pun tetap diusahakan berjamaah. Cuman caranya masing-masing ada caranya, bukan seperti cara kayak kita di sini. Nah, kita mah nggak perang. Tadi caranya, ya caranya kalau musuh di belakang sana bukan di arah kiblat, bagi menghadap dua yang sana tolong dan sebagainya. Kalau musuhnya di barat, maka semua menghadap ke sana. Itu pun dibagi dua salah. Nah, kalau memang keadaannya sangat genting, sangat bercamuk perangnya ini, udah sholatnya gimana saja, yang penting selamat dari musuh-musuh itu. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, itu tentang sholat dalam keadaan khauf. Khauf itu artinya dalam keadaan takut dan dalam keadaan perang. Ya, jadi kalau mau mempraktekkan sholat dalam keadaan khauf perang ini, silakan saja berangkat ke Palestina. Kalau mempraktekin, kalau di Indonesia nggak bisa juga praktekin. Nggak ada di Indonesia, nggak bisa praktekin, susah. Hari ada yang mau, besok saya berangkat ke Palestina mempraktekkan sholat khauf, sholat dalam perang. Lagi sholat dibom, mati syahid, gitu ya. Orang lagi perang, dibom mati, udah lagi perang, lagi sholat lagi, syahid banget itu. Kan syahid jaminannya surga. Siapa yang nggak mau? Cuma makanya sahabat itu sama perang tuh hobi ya, kayak hobi. Kalau ada panggilan perang, udah nggak pakai tawaran-nawar, berangkat. Kenapa? Orang mati syahid pulang, misalnya nggak mati syahid pun ngarep lagi kapan ya perang lagi gitu. Sahabat kan ada sahabat namanya Hanzalah. Hanzalah itu anak muda, masih anak muda. Begitu mau nikah, baru nikah nih, dia udah belanja segala macam tuh buat siapan pernikahannya. Akhirnya pas malamnya bener nikah, malam pertamanya, lagi malam pertama ada panggilan perang. Ada panggilan perang, baru malam pertama baru nikah, paginya malamnya sudah diajak perang. Itu Hanzalah saking memang senengnya perang, ditinggalin istrinya,
apalagi baru nikah, belum diapa-apain. Perang langsung. Saking hobinya perang sahabat itu. Sampai di medan perang Hanzalah sakit, meninggal dunia. Masya Allah. Kalau kita buru-buru ya mengambil baru diajak perang berangkat, jangan akan perang. Kalau masih pandai baru diajak ngaji juga nggak mau. Orang berpengaruh baru diajak ngaji. Ngerti banget lu. Baru nikah bisa langsung ngaji baik. Sahabat perang, namun lari dari perang sampai sakit, masya Allah. Namanya Hanzalah. Di sahabat tuh begitu, kalau perang tuh kayak hobi lah, seneng kalau diajak perang. Kalau perang nggak mati, nggak sahid, ngenes. Ya Allah, kenapa saya nggak mati? Kenapa saya nggak sahid? Sahabat teman buat kita ya, sahabat teman gitu kerjaannya, kebiasaan. Nah ketika perang Uhud itu kan sahabat yang sahid sampai 70 orang. 70 orang sahid di medan Uhud. Sejarahnya sampai sekarang pun masih ada batu yang masih pada merah bekas darah-darah syuhada. Ada masih sekarang. Kayak kalau kita umroh itu suka jarah lihat ke sana. Ya, gunung batu-batuan masih merah-merah, batunya bekas darah syuhada. Perang Uhud, cuman ketika perang Uhud ini memang umat Islam hampir kalah. Kenapa? Karena satu kesalahan yang dilakukan oleh sahabat. Satu doang kesalahannya. Kan dalam perang Uhud itu Nabi ini ngatur strateginya. Ya, kelompok ini di sini, kelompok ini di sini, Nabi ngatur strategi perang. Yang satu kelompok ada pasukan pemanah. Yang pasukan pemanah ini diarahkan oleh Nabi di atas bukit. Gitu. Itu strategi perang. Awal mulai perang, umat Islam cuma ada berapa? Awalnya 1000, tapi yang 300 pulang lagi. Dan dipengaruhi orang-orang munafik. Tinggal 700, sedangkan orang kafir lebih dari 3000 orang. Perang Uhud itu. Jadi begitu mulai perang, itu umat Islam udah mulai menang tuh. Kenapa? Ada pasukan pemanah, pasukan pemanah itu dari atas sehingga musuh ini kalang kabut. Udah hampir nyerah. Nah akhirnya pasukan pemanah ini karena merasa udah menang, musuh udah berlarian kalang kabut kemana-mana, seakan-akan kata yang pasukan pemanah, kita udah menang, ayo kita turun ke bawah. Padahal belum ada komando dari Nabi belum nyuruh turun. Itulah salahnya. Belum ada komando turun dari bukit, udah turun duluan. Ternyata begitu pasukan pemanah turun ke bawah, mereka orang kafir ngeganti di atas pasukan pemanah. Di atas sekarang pasukan pemanah musuh. Jadi enak dari atas dia akhirnya berantakan kaum muslim. Acak-acakan semua. Sampai Nabi pun pernah kena tipisnya, kena panah dan sebagainya, giginya pernah kena. Itu perang Uhud hampir kalah gitu. Karena satu kesalahan yang dialami oleh sahabat. Apa satu kesalahannya? Tidak taat kepada Rasul. Rasul belum ngasih komando turun, dia sudah turun dulu. Kenapa? Di bawah sudah banyak barang-barang ghanimah ditinggalkan oleh musuh, jadi berebut ghanimah di bawah, harta hasil perang. Kalau nggak turun, gua nggak kebagian. Kata pasukan mana? Gua kalau nggak buru-buru turun, dia nggak kebagian ghanimah di bawah. Turun semua, ganti semua. Salah di situ. Itu disebut perang. Makanya sampai ada 70 yang mati syahid ketika perang. Beda lagi dengan perang Badar.
Kalau perang Badar secara gemilang, menangnya memang sangat gemilang. Sebentar, udah gitu menangnya 100%. Sedikit yang ya sakit sangat sedikit. Padahal perang Badar itu terjadinya bulan Ramadan. Perang Badar itu Ramadan, lagi puasa. Bayangin lagi puasa perang, lemes kan ya. Sahabat mah nggak ada lemesnya. Kita kalau puasa lemes, aus. Sahabat mah nggak ada ausnya, nggak ada lemesnya, semangat walaupun perang. Makanya padahal umat Islam itu berapa? Cuma 300, kurang lebih 313 orang. Sedangkan musuh orang kafir 1000. Jadi 1000 lawan 300, tapi dimenangkan oleh umat Islam. Kenapa? Tadi nggak seperti perang Uhud. Niatnya memang betul-betul membela agama Allah. Akhirnya turun pertolongan dari Allah. Seakan-akan itu manusia, ternyata malaikat. Ribuan malaikat turun seperti manusia. Yang dilihat oleh musuh itu manusia, padahal malaikat ribuan. Ditakut duluan mereka. Itu perang Badar. Sebentar perangnya dan dimenangkan oleh umat Islam, padahal umat Islam saya itu cuma 313 orang saja. Begitu perangnya. Nah, dalam kondisi perang, Nabi sholatnya seperti tadi caranya, yaitu dengan 3 cara. Bisa kalau tergantung lihat kondisi musuhnya, apa di belah barat, apa sebelah timur, atau di arah kiblat atau bukan. Ya, kalau arah kiblat gimana caranya? Kayak tadi yang sudah kita belajarkan. Kalau memang betul-betul perangnya sangat berkecamuk, udah bebas bagaimana caranya, yang penting salatnya selesai. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah, pasal yang berkaitan dengan bahasa salat dalam kondisi perang. Wallahu a'lam bishawab. Ada tambahan atau ada ya. Tadi dari bagian penting, Ya. apa harus tetap diwajibkan dulu? Ya. Yang kedua, kalau tadi ada masih di Kalau sholat dalam keadaan perang tetap bersuci itu wajib, tetap harus punya wudhu. Kalau wudhu nggak bisa diganti dengan tayamum, tetap harus dalam keadaan suci ya. Nggak bisa nggak punya wudhu atau nggak tayamum dalam sholat, tetap bersuci mah itu jadi penting, karena mau sholat itu harus syaratnya dalam kondisi suci, baik wudhu maupun tayamum. Jadi nggak bebas begitu aja, ada caranya gimana. Kalau bisa wudhu, kalau nggak bisa wudhu tayamum kan banyak debu tinggal, jadi doa gitu. Tetap ya harus wudhu atau kata-kata suci. Maksudnya tadi salat tahiyatul masjid digabungkan dengan salat duha. Kalau kita salat duhanya di musola, datang dari rumah, harusnya kan kalau kita biasanya sholat tahiyatul masjid dulu baru sholat duha ya, begitu biasanya. Nah sekarang gimana? Enggak sholat tahiyatul masjid langsung sholat duha, jadi sholat duha itu dihitung tahiyatul masjid juga. Prakteknya sholat duha, tapi hitungannya bukan duha saja, hitungannya tetap tahiyatul masjid pun masuk di situ. Nah satu sholat 2 pahala. Mau pagi, ya kan duha mah pagi tentunya. Bebas dari mulai jam 7 sampai jam 11:30 masih boleh duha ya. Yang sibuk, kalau yang nggak sibuk mah jangan jam 11:30. Tadi juga saya tanya sama ibu-ibu, gimana sholat duha? Kalau udah siang nih, kalau 11:30 boleh nggak? Boleh, ya udah. Sholat duha sekali boleh, tapi bagi yang sibuk, yang betul-betul sibuk dari pagi nggak ada waktu sholat duha,
udah ada waktunya pas jam setengah 12 udah sholat di setengah 12 untuk menjaga keistiqomahannya. Tapi kalau nggak ada kesibukan santai masa sholat duha setengah 12 ya. Gitu maksudnya. Ini untuk jaga apa? Jaga keistiqomahan biar nggak bocor atau nggak tersentuh. Sama dengan tahajud. Kita ini biasa tahajud, tiba-tiba kesiangan. Subuh tinggal 10 menit lagi baru bangun. Kan tinggal 10 menit lagi tuh boleh salat subuh. Salat tahajud menjelang subuh tinggal 5 menit lagi salat. 2 rakaat selesai, yang penting nggak putus tahajud. Gitu. Jangan udah begini subuh 5 menit lagi dah. Tanggung, jangan ngerasa tanggung, tetap laksanakan tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Jadi maksudnya disatuin gitu. Niatnya doa, tapi tahiyatul masjid termasuk juga di situ. Atau ini sholat qobliyah apa aja? Kayak maghrib, isya baru sampai nih niatnya qobliyah maghrib, tapi dalam sujud termasuk tahiyatul masjid. Kita qobliyah isya baru masuk qobliyah isya, tetap qobliyah isya tetap tahiyatul masjid itu lagi. Itu. Di kalau dalam kitab Fathul Mu'innya maka bukan disebut tahiyatul masjidnya. Kalau masuk masjid mushola disunahkan sholat 2 rakaat, begitu bahasanya. Masuk masjid disunahkan sholat 2 rakaat. Jadi nggak namanya sholat tahiyatul masjid. Maksudnya sholat apa aja gitu. Yang penting sholat 2 rakaat. Gitu. Kalau kita kan yang biasanya dinamain sholat tahiyatul masjid, padahal disuruhnya sunahnya sholat 2 rakaat. Gitu. Mau sholat apa saja itu termasuk tahiyatul masjid. Bahasa kitabnya begitu. Saya mah tahiyatul masjid ada 2 dulu baru itu bagus juga. Apa? Boleh aja. Ada lagi? Ya. Kan sholat waktu itu kan bahasa umumnya itu kan sholat Pakistan ya. Itu bisa berlaku untuk ini ya, karena ada gempa bumi. Ya. Waktu zuhur tidak ada gitu, yang masuk. Kita sambil berlari itu sambil lihat sholat apa dia nanti kita nggak tahu ajar kita sampai tapi kita belum sholat itu kan ya kita sambil berlarian itu lihat sholat itu ya sama kayak tadi kondisi kayak gitu. Ya. Yang khauf di sini perang. Bukan gempa bumi, bukan kejadian apa-apa. Jadi khauf itu khusus memang sholat dalam keadaan perang. Yang dalam perang itu banyak rasa takutnya. Takut tentunya takut musuh menyerang kita. Maka sholatnya seperti tadi. Gimana kalau gempa bumi bagaimana? Nggak bisa dipraktekkan seperti praktek sholat perang. Gitu. Kalau gempa tidak dimasukkan dalam khauf gitu. Tetap harus pada waktunya, atau kalau gempa kan apa namanya satu wilayah aja kan, kita bisa lari ke tempat yang aman sholatnya. Misalnya kemarin tuh gempa di Cianjur, kan gempa di Solo, kita mau sholat ya udah tempat yang aman gitu, nggak bisa di situ. Kalau memang apa namanya berantakan, nggak bisa kayak kondisi perang. Kalau sekedar musibah atau bencana apa saja nggak bisa dikatakan sholatnya seperti sholat seperti praktek. Maksud khauf ini perang, bukan takut karena musibah bencana. Ya. Enggak antara orang muslim nggak kelihatan di Ada depan lah.
Kalau ketemu kemarin tentu juga di sini katakan. Ya. Oh, ini Kayak tadi itu kalau memang musuh nggak ketahuan di arah mana dari amanat mana dari datang itu ya kayak tadi caranya gimana? Usulinya di sini, rukunya di Sorong, itu. Karena kita nggak tahu dari mana musuh datangnya. Kecuali perang, musuhnya tahu di sebelah sana, kayak tadi baru bisa sholat jamaah. Tapi kalau kayak tadi nggak kejar, nggak ketahuan orangnya di mana, tahu-tahu bomo aja itu. Kalau kondisi gitu, udah bebas sholatnya di mana saja, sambil lari-larian boleh, sambil teriak juga gitu begini. Kalau nggak ketahuan dari mana arahnya. Masya Allah, kita ini banget ya, apa namanya, ngeri banget, khawatir banget. Satu daerah atau negeri yang kalau dalam perang. Tapi namanya orang sudah kondisi kayak begitu, udah kan nggak takut sama musuh. Orang perang tuh nggak takut musuh. Kenapa? Di matanya, di pikirannya udah Allah aja bahasanya, udah syahid baik. Jadi nggak ada rasa takut dengan manusia. Ya tuh banyak anak-anak Palestina nggak takut sama bom. Bom depannya nggak takut. Karena udah terbiasa, senapan udah biasa gitu. Dia nggak takut lagi dengan senapan. Karena hatinya udah luar biasa. Itulah perang. Negeri kita alhamdulillah dijaga kemudian aman, nyaman, tenang, tentram. Nggak ada musuh kafir yang menyerbu kita umat Islam. Tapi nggak tahu nanti mah. Sekarang aman, nggak tahu nanti mah. Ya bisa jadi kan. Wallah. Nah, lagi kalau nggak ada kita tutup dulu. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'amahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wa wasi'an fid dini wa dunya akhirah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma yassir wa la tu'assir wa aqimna bil khair. Rabbana zalamna anfusana وَلَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.